warahmatullahi wabarakatuh. Syurutul ijma'i. Sekarang kita alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita pada sesi kedua ini, yaitu materi kita usul fikih, dan alhamdulillah kita sudah sampai pada hari ini di bab syurut al-ijma'. Syurutul ijma'i. Syurut jamak dari syartun, yang artinya adalah syarat ijma'. Jadi untuk menetapkan sebuah ijma' itu, tentu kita mengetahui apakah ini satu permasalahan ijma' atau bukan. Kita harus mengetahui terlebih dahulu syaratnya. Yang terdahulu kita kan sudah mengenal jenis-jenis ijma' itu kan. Ada yang qat'i, ada yang dhanni katanya. Atau yang sebenarnya untuk ijma' itu ada salah satu anwa'. Di antara para ulama ada yang mengatakan ijma' itu salah satu anwa'. Ada namanya al-ijma' al-qauli, wal ijma'u fi'li, wal ijma' sukuti. Pertama al-ijma' al-qauli, yaitu al-ijma' yang sifatnya berupa perkataan. Jadi para sahabat atau para salafus saleh terdahulu menyepakati, tapi si qaul ya. Karena yang ketiga adalah ijma' fi'li. Yang ketiga adalah al-ijma'u as-sukuti. Ini dia. Yang tiga ini nanti akan kita jumpai di sini nih, di syarat-syaratnya ini. Yang mana dia masuk sukuti, yang mana qauli, yang mana fi'li. Iya. Di yang lain lagi itu. Dia sebenarnya sih sama aja sih. Ada dhanni, ada qat'i. Jadi nanti dia masuk di sini. Karena dhanni itu, qat'i itu bisa di antara ini kan. Suatu ungkapan disepakat. Enggak ada yang menyelisihkan. Suatu qaul. Berarti qat'i. Tapi kalau dhanni dia bisa masuk sini. Kalau ini sebenarnya untuk lebih mempermudah aja dia nih. Jenis ijma' itu ada tiga. Sebagian para ulama ada membaginya tiga, ada dua. Ada lagi mana qat'i, ada dhanni. Biasanya dhanni dan qat'i itu tergantung kuwah ad-dilalahnya, tergantung penguatan dalilnya ini. Jadi kalau al-ijma' al-qauli, al-ijma' fi'li, as-sukuti. Kalau qauli ini biasanya kesepakatan berupa ucapan. Kalau ini perbuatan. Kalau ini di diamnya mereka. Nah, nanti akan kita jumpai di sini. Masuk ke mana mereka ini. Kemudian syurutul ijma'i, lil ijma'i syurutum minha. Ijma' itu memiliki syarat-syarat. Minha, di antaranya adalah an yathbuta bi tariqin sahihin, yaitu dengan cara yang sahih. Ketetapannya itu dengan cara yang sahih. Nah, apa contohnya cara yang sahih? Misalnya sepakatnya para mujtahid. Sepakatnya para
mustahid. Yang kedua, kaum muslimin sepakatinya itu dengan metode yang sahih itu. Kalau di luar itu berarti dia khilaf dia kan, tidak bisa berlaku ijma' dia itu. Kemudian bi an yakuna imma masyhuran bainal ulama'i au naqilahu siqatu wasi'il itla'i siqatu wasi'ul itla'i. Apa maksudnya? Adapun ijma' dengan metode yang sahih itu dikenal di antara kalangan para ulama. Misalnya para ulama sepakat kalau misalnya salat, saum itu perkara yang wajib. Nah, itu kan yang masyhur itu. Kemudian naqil, mana naqil? Menukil atau orang menukil. Maksudnya adalah orang zaman belakangan dia mengatakan ini ijma' katanya. Nah, syaratnya adalah siqah wasi' al-itla'. Siqah kan bisa dipercaya, wasi' al-itla'. Jadi dia itu mentelaah, sering membaca. Misalnya si fulan seorang alim dibaca semua kitab 4 mazhab. Kemudian dia dikenal juga si fulan ini orang yang rajin membaca. Lalu dari 4 mazhab yang dibaca itu dia melihat kepada satu permasalahan. Lalu dikatakan setelah dia wasi'ul la'i, sering mentelaah, ya kan? Lalu disimpulkan bahwasanya permasalahan ini dari kalangan para ulama itu hukumnya ijma'. Itu nama aunaqil siqah wa sya'id la'i. Tapi berbeda, jarang baca, enggak tahu apa-apa, langsung vonis, wah ini ijma' nih katanya. Nah, dia enggak tahu nih, dia enggak baca keseluruhan dari 4 mazhab kitab-kitabnya. Kemudian enak aja dia bilang, wah ini ijma' nih. Dari mana datang ijma' itu? Yang satu lagi dia bukan seorang alim lagi. Atau si fulan ini dikenal laki-laki yang seseorang yang jarang membaca. Cuma dengar aja. Wah dari ustadznya, dari ini kan. Wah ini ijma' nih katanya kan. Nah, padahal sebenarnya kalau dia telaah lagi, nanti permasalahan ada permasalahan yang diperselisihkan di dalamnya. Berbeda dengan cara mengetahui metode ijma' atau sahih. Yang pertama adalah masyhur di kalangan para ulama. Ini lebih gampang nih. Kita cuman tahu kan, oh para ulama sepakat permasalahan ini, babi haram, qimar haram misalnya kan. Nah, berjudi itu haram, qimar. Kemudian atau dia nih seorang mustahid tapi bukan mustahid mutlak, dibaca semua kitab 4 mazhab dan kitab di luar itu. Lalu diambillah kesimpulan bahwasanya permasalahan yang dia bahas satu ini ternyata disepakati oleh keseluruhannya. Nah, itu namanya metode yang sahih ketika kita mengatakan ini termasuk hukumnya ijma' itu. Nah, jadi kalau orang yang enggak pernah baca, yang enggak apa-apa, lalu menetapkan ini ijma', duduk aja enggak bisa, bahasa Arab aja enggak bisa, duduk di majelis ilmu cuman apa namanya itu 4D, datang diam dengar, datang diam dengar itulah datang dengar, datang duduk dengar diam, datang dengar duduk diam 4D aja dia. Lalu menyampaikan, wah ini enggak boleh, ini sudah ijma'. Apalagi yang mengatakan apa belajar balaghah itu. Belajar bahasa Arab itu adanya. Itu minal juhala atau mustartar. Iya, 5D. Kalau ngajinya cuma 4D, ya hasilnya seperti itu. Datang majelis ilmu, duduk, dengar, dah diam. Orang pulang dia pulang. Ya hasilnya kayak itu, dia nanti mengambil kesimpulan itu prematur dia. Berbeda dengan yang tak khusus dengan kitab langsung. Nah, seperti kita ini kan. Nah, berbeda dengan kaji-kajian umum yang datang Ustaz fulan gini-gini. Wah, datang berbondong rame-rame.
Setelah itu menyimpulkan sendiri ya. Bila itu dia. Setelah itu keluar dari sana jadi mufti kan. Selesai cuma ikut kan jadi mufti. Wah, Syekh Fulan enggak boleh, Syekh Fulan. Itu kan enggak bisa dia tu. Kemudian aunaqil sikatwa sa'il itla itu. Ini metode yang sahih. Ada dua. Pertama, dikenal di kalangan para ulama. Yang kedua, ada seseorang yang memang mentalaah kitab-kitab para ulama. Keempat mazhab itu ditelaah madah. Cuma untuk membahas satu permasalahan. Lalu disampaikan ini ijma' ternyata hukumnya ijma' itu. Yang kedua, syarat yang kedua, alla baqahu khilafun mustaqirrun. Syarat kedua ijma' itu adalah tidaklah khilaf yang telah ditetapkan itu mendahuluinya. Misalnya maksudnya adalah di qarnil al-awwal, ya kan? Ada satu permasalahan yang disepakati. Kemudian datang al-qarn ats-tsani. Al-qarn ats-tsani ini mereka ini memilih di antara dua perkataan atau memilih di antara dua perbuatan. Lalu dipilih salah satu. Dan dikatakan ini ijma'. Dan di sini berarti ijma'nya tidak berlaku tu. Karena yang di awal ketetapannya tidak diperselisihkan, ya kan? Contohnya misalnya di zaman Nabi, zaman Abu Bakar, zaman Umar itu tidak berlakunya misalnya at-talaq as-salas namanya. Misalnya saya talak kamu 3 kali dengan satu lafaz. Di zaman Rasul, di zaman Abu Bakar, di zaman Umar, talaknya tidak berlaku 3, tapi cuma satu. Meskipun saya talak kamu anti talik salasah. Saya talak kamu langsung 3 katanya kan. Katanya dia itu menganggap itu talaknya talak bain namanya. Talak bain itu kan talak yang jelas. Dia menganggap itu talaknya bain, ya kan, bukan rajai, ya kan. Kalau rajai kan bisa kembali dia. Ternyata itu tidak berlaku 3, cuma berlaku 1. Yang berlaku talak itu kan misalnya ada jedanya. Anti talik 2 jam kemudian. Anti talik berlaku 2. Kemudian malamnya lagi anti talik. Berarti 3. Selesai dia itu. Tapi kalau anti at-talaq as-salas enggak berlaku dia. Cuma berlaku 1. Nah, yang perkara itu kan maknanya qauli kan, disepakati sama di zaman Nabi, zaman Abu Bakar, zaman Umar, itu terhitungnya terjadinya cuma 1. Berlaku berarti namanya talak 1. Meskipun dia mengungkapkan 3 kali. Anti talik salas. Kamu ditalak 3 langsung katanya. Nah, itu enggak berlaku. Tadi berlakunya cuma jatuhnya 1. Kalau tikrar berlafaz tetap 1 dia itu. Karena ada jeda. Ia berjeda lama dia baru berlaku yang berikutnya lagi dia. Kalau talak itu juga pengadilan paksa. Talak juga pengadilan tanpa saksi. Enggak apa-apa, dia kan iya, suaminya kan saya sudah talak nih 1 katanya. Maksudnya ada foto kan di apa tuh? KHI. Talak itu mesti di pengadilan. Enggak mesti. Itu pernah menjadi hak Apa pertama. bukan nisat, tapi karena undang-undang di Indonesia nih kan. Iya. Berarti dari segi sapi 1, tapi segi negara belum. Kan. Misalnya enggak ada apa kan. Bisa jadi kalau dia marah kan juga enggak berlaku dia itu. Emosi dia kan. Nakal. Nah, contohnya seperti ini, alla yasbaquhu khilafun mustaqir. Tidaklah khilaf yang telah ditetapkan itu mendahuluinya itu. Seperti Al-Qarnu Ats-Tsani mengatakan memilih salah satu dari perkataan yang pertama. Nah, sepertinya at-talaq ats-tsalas tadi itu kan. Berarti kan berlakunya 1. Karena dia katakan ini ijma' nih, dia diambil sama dia. Berarti ijma' yang dia katakan oleh Qarn Ats-Tsani itu tidak berlaku. Karena yang sudah disepakati itu cuma
Satu dia katanya. Tapi ada lagi, kalau dijumpai seperti itu kasusnya, berarti misalnya ada memperbolehkan jatuh 3 itu kan, tapi bukan masuk pada ijma, tapi bukan pada tasyri' dia, bukan pensyariatan dia, hanya untuk sebagai mana penghalang agar orang tidak bermudah-mudah mengucapkan talak itu. Misalnya sekiranya di zaman Umar bin Khattab menetapkan itu jatuh katanya kan, sebenarnya kan itu bukan tasyri'. Kan Umar kan tidak akan berani membuat syariat, ya kan? Berarti itu kan bukan hukum tasyri' dia. Dia bukan hanya sekadar untuk mana aja, menahan aja supaya orang tidak bermudahan. Meskipun disepakati di zaman Rasul, zaman Abu Bakar, zaman Umar itu tolak salas tetap dihukumi satu, dia kan meskipun kaul Qarn As-Tsani menetapkan dia bain katanya kan, itu enggak berlaku dia, karena kan berarti dia menyelisihi yang telah ditetapkan itu kan. Jadi enggak bisa kalau yang dari awal sudah menetapkan, enggak boleh kita salah satu milih ahadu al-qaulain, kita pilih ahadu al-qaulain, kemudian kita katakan salah satu itu ini adalah ijma, padahal yang salah satu dua ini di zaman sebelumnya itu sudah ditetapkan itu, kalau terjadi di zaman mereka itu. Kemudian fa in sabaqahu dzalika fala ijma, maka apabila dia mendahulunya itu maka tidak ada ijma itu kan. Kan misalnya sahabat menetapkan ini, tabi'in menetapkan ini, ya kan, tapi dia memilih salah satu kaul, dibilang nih ijma nih katanya kan, berarti dia tidak terhitung ijma, kecuali di zaman dia itu kan. Itu jumhur mengatakan apakah syaratnya inqiradul asr, apakah meninggal orang pada waktu itu tidak berlaku ijma atau tidak, ya kan. Itu di dalamnya ada masalah khilaf itu, ya kan. Tapi jumhur ulama mengatakan enggak mesti, ya kan, enggak mesti dia, meskipun masih hidup, kalau ada masih perubahan dia nanti berubah fatwanya itu dia. Kemudian di sini, ini alasannya, li'anna al-aqwala la tubtilu bi mautiqa iliha. Misalnya ungkapan tadi itu yang disepakati 3 tadi, Rasul, Abu Bakar, Umar, meskipun mereka dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah wafat, berarti ucapan mereka tidak akan hilang kan, tetap dia berlaku kan sampai hari kiamat. Berarti makanya nama al-jima' al-qauli dia itu. Ini kaidah yang harus kita pakai ini. Salah satu kaidahnya adalah li'anna al-awala la tubtilu bi mautiqa iliha. Karena ungkapan orang yang dahulu itu yang telah disepakatinya itu tidak menghilangkan, tidaklah hilang perkataannya itu disebabkan kematian yang menyebutkannya. Sekiranya kalau patokannya kepada inqirul asr itu, mungkin orang bisa setiap zaman membuat ijma. Ya kan. Misalnya wafat tabi'in di zaman itu ada permasalahan, kibar tabi'in menetapkannya, disepakati oleh mereka itu ijma, ya kan. Wafat tabi'in, datang tabi'in, enggak dah harus dah wafat, enggak dah hilang hukumnya tu, enggak, tetap berlaku dia itu. Tuh hukumnya ijma'. Kemudian di sini fal ijma'u la yarfa'u al khilafa as-sabiqah. Berarti ijma' itu tidak akan menghilangkan perbedaan yang terdahulu. Misalnya di zaman setelahnya itu terjadi ijma' lagi, ya kan. Yang di awal itu tidak akan pernah hilang dia, karena kedudukannya itu tidak akan pernah menghilangkan ijma' itu. Tetap yang di awal itu tetap berlaku dia itu. Berarti tidak bisa disepakati di dunia ya. Iya. Dulu kan ulama kan jelas-jelas sahabat dan Iya. kalau kita sepakati dia permasalahan itu Gak bisa itu. Gampang jadi kan berubah syariat jadi kan. Salah satu.
Itu nggak bisa ditinjau lagi, itu sudah sepakat mereka itu. Nanti ada lagi kan dalam permasalahannya, apakah khilaf dalam ijma itu dia hujjah atau tidak, ya kan? Nah, kalau yang sekarang ini kan, kalau sudah disepakati dahulu, ya kan? Yang kedua itu tidak, orang yang setelahnya itu tidak boleh memilih salah satu dari dua perkataan mereka itu kan. Lalu ditetapkan, menurut saya, menurut kami inilah ijma. Nah, nggak bisa, karena sudah disepakati oleh orang dahulu itu. Kecuali tidak ada dahulu, kemudian datang orang kedua, generasi berikutnya itu. Datang generasi berikutnya, lalu ditetapkanlah sebuah hukum. Sepakat mereka. Berarti kan ijma itu berlaku di zaman terjadinya di zaman mereka itu kan. Kemudian yang jadi permasalahannya ini, apakah untuk yang orang selanjutnya itu, setelahnya itu bisa jadi hujah atau tidak itu. Nah, itu yang jadikan khilaf di antaranya itu. Apa, Bu? Mikar. Mikot, Bu. Oh, mikot. Kalau kita datang namanya dari kelas ini. Iya. Kan kalau menurut Rasulullah mikot itu dia. Itu yang bagi yang dari Yaman, dari Indonesia yang lam-lam. Itu ada dua pendapat. Ada sebagiannya mau asalnya hilangnya di pesawat. Iya, ada sampai di Jeddah itu. Itu ada ulama yang katanya sah dan ulama Arab Saudi. Itu kan berangkat haji kan itu dari tujuh. Makanya sah kalau melalui Jeddah. Iya. Kalau itu enggak ijma, Bu. Kalau ada khilaf di dalamnya, kaidahnya kalau suatu permasalahan ada perselisihan di dalamnya, maka dia tidak bisa disebut ijma dia. Nah, kalau di semuanya sepakat, enggak ada yang menyelisihinya, baik dia nanti sampai ke ijma sukuti, dia terhitung ijma hukumnya. Enggak bisa diganggu gugat. Tapi kalau misalnya satu permasalahan ternyata ada diperselisihkan oleh para ulama hukumnya, itu enggak masuk ijma dia, Bu. Iya. Iya, jadi dia maksudnya kepada masalah khilafiyah dia. Enggak masuk pada ijma dia itu. Ya, seperti tadi kan mikotnya itu kan boleh di lam, nanti boleh pas di di Makkah misalnya, di Tan'im misalnya kan. Itu kan bukan permasalahan ijma itu. Iya. Itu bukan masuk ijma dia, itu masalah khilafiyah dia itu. Iya, enggak masuk ijma dia. Kecuali yang contohnya sholat wajib kan enggak ada khilaf orang di dalamnya itu. Masih, Bu, khilafiyah itu kontemporer tuh sampai sekarang itu. Iya, kalau khilafiyah sampai kiamat ada. Tergantung nanti apanya saja lah. Musyrifnya. Terkadang ada yang mikotnya dari Madinah, ada kan, di Bir Ali. Iya, itu. Iya, tergantung apanya itu, Bu. Dari travel atau apanya kan. Kalau di Makkah kan di Tan'im. Iya. Iya. Kalau mikotnya itu kan makanya Rasulullah SAW memberikan mikot ada beberapa tempat kan, di Lam-Lam, di Madinah, di Tan'im, di apa kan, banyak itu. Iya. Kalau umroh biasanya orang tuh turun di Madinah biasanya itu kan. Nah, dari ya ada di Makkah ada. Kayak Ahlul Makkah itu dia di Makkah dia itu. Iya. Bukan ijma dia itu. Iya, kalau kaidahnya kalau satu permasalahan ada perselisihan di dalamnya, maka dia bukan ijma dia itu. Iya. Yang ijma'nya itu hukum berhaji itu disepakati itu kan. Yang berbeda itu kan nanti
kaifiyahnya itu. Yang disepakati itu adalah hukum haji, itu sepakat orang itu. Baik dari Quran, dari hadis itu. Sepakat orang itu hukumnya itu. Kemudian faedahnya adalah fal ijma'u la yarfa'ul khilaf sabiq. Maka ijma' itu tidaklah mengangkat perbedaan yang terdahulu. Maksudnya adalah ijma' sekarang orang setelahnya itu tidak akan bisa menghilangkan yang khilaf yang dahulu dia itu. Wa inna ma yamna'u min hudusil khilaf. Dan dia hanya sekedar menghalangi dari terjadi perselisihan saja dia itu. Jadi ada kaul yang berikutnya, tapi yang kaul yang datang yang baru ini tidak mustahil dia untuk yang sebelumnya kan. Dan sekiranya terjadi seperti itu hanya sekedar untuk menghalangi dari kejadian berlakunya sebuah khilaf saja. Seperti tadi kan Umar bin Khattab misalnya di zaman beliau tetap tolak salah itu terhitung satu. Tapi ada misalnya terhitung ini dihukumi 3 misal langsung. Itu kan bisa jadi itu untuk menghalangi dari terjadi perselisihan saja dia itu. Atau Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika di Khaybar itu ada sahabat itu yang di dalam qidr itu, dalam bejana itu ada daging himar. Ada daging himar kan, keledai. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh buang kan. Itu kan sebenarnya itu bukan hanya untuk membuat syariat baru, tapi untuk menghalangi dari terjadinya perselisihan. Wa hadza huwal qaulur rajih. Ini menurut penulis dan ini dalam ungkap yang rajih katanya itu. Liquwati ma'khudhihi. Karena kuatnya dalil yang diambil katanya itu. Wakila la yushtaratu dzalika fayasihu an yanaqida fil asri tsani ala hadil aqwal as-sabiqah. Jadi tidaklah menjadi syarat kata. Dalam perkara itu, maka sahihnya fi yanaqid terjadinya ijma' pada fase kedua atau pada zaman kedua ala ahadi aqwalis sabiqah, di atas salah satu ungkapan yang terdahulu. Jadi tidak mesti syarat dia kan. Misalnya Al-Asr As-Sani mengambil salah satu perkataan yang yang pertama kan, salah satu dari perkataan yang orang pertama. Jadi tidaklah disyaratkan ijma' itu terjadi harus seperti itu katanya. Dengan diambilnya fase yang kedua katanya itu. Jadi enggak harus mesti, maka di sini sebutkan jumhur ulama itu mensyaratkan bahwasanya tidak ada nama inqiradul asr. Nama inqiradul asr. Itu wafatnya atau meninggalnya orang pada saat itu. Enggak mesti jadi syarat dia menjadi ijma' dia itu. Inqiradul asr itu artinya meninggalnya orang-orang yang di zaman itu. Jadi ini harus mesti ijma' dia perkara kedua itu. Inqiradul asr itu meninggalnya atau wafatnya orang pada zaman itu. Di sini juga kayak Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga mengatakan kan, tidak harus menjadi syarat terjadinya ijma'. Misalnya orang sebelumnya sesudahnya mengambil salah satu kaul yang terdahulu. Tidak mesti syarat dia kan. Menjadi ijma' perkara itu. Karena tetap yang di awal lebih utama dia itu. Iya. Seperti zaman Rasul, sahabat, kemudian datang tabi'in. Tabi'in ingin mengambil salah satu perkataan atau perbuatan dari Nabi atau dari para sahabat. Salah satunya dipilih.
Kemudian ditetapkan salah satunya itu ini ijma katanya. Jadi tidak mesti syarat ijma itu harus ada kesepakatan orang sesudahnya itu. Nah, di sini sebutkan ada 3 dia nanti ini. Wa yakunu hujjatan alaman ba'dahu. Bisa jadi itu hujjah dia. Bisa dipakai untuk hujjah. Misalnya tabi'in menetapkan suatu ungkapan, menetapkan suatu permasalahan. Nah, dia bisa menjadi hujjah tapi belum tentu ijma. Karena tetap kembali yang pertama itu. Makanya dia kedudukannya agak dhaif dia kan. Kita katakan ya hujjah dia ada, tapi bukan ijma itu. Kemudian wala yustaratu ala ra'yi al-jumhuri inkiradu asril mujmi'ina fa in akidu al-jima'u min ahlihi bi mujarrad ittifaqihim. Nah, di sini jumhur mengatakan tak mesti syarat tanya wafatnya orang tersebut itu yang pada zaman itu disepakati, maka dia terjadi ijma min ahlihi dari yang orang tersebut bi mujarrad ittifaqihim, hanya berdasarkan sekedar kesepakatan mereka itu. Misalnya orang kedua, orang ketiga lah, ya kan? Wafat orang itu yang disepakati itu, maka dia menjadi ijma dia min ahlihi bi mujarrad ittifaqi, karena disebutkan itu kesepakatan mereka itu. Ini tidak mesti dia itu syaratnya harus dilihat orang meninggal terlebih dahulu. Tapi kalau sudah ditetapkan di zaman itu orangnya masih hidup, maka dia bisa kemungkinan menjadi ijma dia itu. Tunggu apa dulu misalnya? Tunggu abad orang di zaman ini meninggal semuanya. Nanti baru kita tetapkan nama baru ijma. Baik itu ungkapan mereka atau perbuatan mereka itu. Tapi jumhur enggak mensyaratkan. Selagi masih hidup orang-orang itu di zaman itu dan mereka sepakat, maka dia bisa menjadi ijma itu. Nah, jumhur dia agak memperbolehkan ringan dia itu. Tapi yang lebih bagus kita milih perkataan jumhur aja. Karena kaidahnya ada tadi kan, kaidahnya apa? Li'anal aqwala la tubtilu bimauti qailiha. Itu kaidahnya itu. Harus dihafal nih kan kaidahnya. Al aqwalu bimau qailiha ini kaidah dia ini. Karena perkataan mereka itu tidaklah membatalkan disebabkan bimauti qaili, disebabkan kematian orang yang mengucapannya. Jadi kalau seperti itu kan enak aja. Oh, si fulan zamannya sudah berlalu habis, enggak berlaku lagi. Nah, iya, sudah masa lalu lupakan. Iya. Iya. Iya, alhamdulillah ya, udah pakai jilbab semua. Iya. Yang kalau kita sepakat jilbab tuh sepakat jilbab itu kan pakaian untuk menutup aurat wanita tuh. Enggak ada orang misalnya orang zaman sekarang pakai ini, pakai itu. Kamu menyelisih ijma dia kan? Pakai jilbab kan sepakat para ulama itu kan? Nah. Tapi tidak bisa dikatakan apa kan? Iya. Tuh para ulama pun nggak akan sepakat kalau jilbab itu ganti dengan cara seperti itu kan? Tetap.
Itu ditinggal. Iya. Itu permasalahan zaman itu kan. Itu ditinggalkan itu kan. Ada pula dalam perbincangan. Bagaimana kalau haji itu tidak mesti harus di bulan Dzulhijjah dilaksanakan. Oh, itu menyelisih ijma' itu. Nah, kan itu Sepakat. kurang seperti itu. Sepakat kaum muslimin itu. Biarpun haji itu Juga bisa kan. iya. Satu masa ada pula yang berpikiran demikian. Itu liberal itu. Itu ilmu daruri ya. Iya. Ya kan bisa aja ijma' kan gitu. Nggak bisa, Bu. Karena di awal sudah Kita zaman sekarang ya. bahkan zaman yang terdekat pun setelah mereka itu nggak bisa ungkapan salah satu yang mereka pilih itu bisa menjadi ijma' itu. Apalagi ini sudah zamannya jauh ini lagi kan. Di zaman tabi'in aja kan kalau dia mengambil salah satu ucapan dari sahabat atau perbuatannya dipilih salah satunya lalu ditetapkan, dia tidak mesti menjadi ijma' dia, tapi dia bisa hujjah itu. Apalagi jauh sekarang nih. Dapat aja sekarang contoh India itu dilaksanakan di 300. Apa, Bu? Apa? Berdam. Iya. Itu kan apa kontemporer tuh. Sekarang kan banyak negara-negara itu mensukan misalnya Iya. Tapi lebih baik di Makkah itu kan, karena itu menampakkan syariat. hukumnya kan harus ditingkatkan. Enggak penting dia berdam dia. Berdenda dia. Kemudian sini wala yajuzu lahum wala li ghairihim mukhalafatuhu ba'du. Kan enggak boleh bagi mereka itu dan selain mereka itu menyelisihinya setelahnya itu. Jadi kalau sudah ditetapkan orang sesudahnya itu tidak lagi menyelisihinya itu. Li'annal adilata ala annal jim'a hujjah. Nah, dasarnya adalah kata dia adalah karena dalil-dalil yang menunjukkan itu ijma' adalah hujjah katanya. Laisa fiha istiratu inqiradil asr. Jadi enggak ada syaratnya itu nunggu meninggal orang pada zaman tersebut. Nah, kalau sudah ditetapkan di zaman tersebut orangnya masih hidup, maka dia sudah menjadi ijma' dia. Enggak harus nunggu wafat orang di zaman itu dulu baru kita katakan berlakunya ijma'. Tapi selagi mereka masih hidup, orang-orang para ahlul ilmi itu, para mujtahid itu di zaman itu dan disepakati satu permasalahan, maka dia menjadi ijma' sampai maka di sini jumhur mengatakan tidak harus syaratnya itu ditetapkan suatu ijma' harus nunggu meninggal dulu orang pada zaman tersebut. Selagi masih hidup mereka sepakat dalam suatu permasalahan, maka dia itu ijma' dia itu. Harus mungkin di beberapa negara sepakat kan satu hukum itu sepakatlah para mujtahidnya itu masih hidup, para alimnya ulamanya masih hidup, disepakati, maka dia bisa menjadi ijma'. Enggak harus nunggu di zaman itu harus meninggal keseluruhannya itu. Datang orang setelahnya itu. Katanya ya udah ijma'nya sudah berlalu katanya. Jadi enggak itu dia tetap berlaku ijma' dia. Mau mereka itu masih hidup atau mereka sudah meninggal dia itu. Tetap berlaku ijma' yang sudah mereka sepakati. Walanal ijma'a hasala sa'ada ittifaqin faman ladzi yarfa'u. Maka sesungguhnya sekiranya ijma' yang didapati saat ittifaqin sebentar saja beberapa saat saja kesepakatan mereka, faman ladzi yarfa'u. Maka siapa yang akan mengangkat ijma'nya itu? Misalnya di zaman itu tadi meskipun sebentar disepakati, apakah bisa yang setelahnya itu menghilangkan ijma' tersebut? Akan mungkin dia. Kemudian wa idza qala ba'dul mustahidina qaulan au fi'lan
Katanya apabila sebagian para mustahid itu ada dari ungkapannya atau perbuatannya. Wastahara zalika bain ahli ijtihad. Jadi au fa'ala fi'lan. Nah. Maf'ul mutlak dia. Enggak dihapus sama dia. Ada qala dia ni. Wa iza qala dia. Dia ni maf'ul mutlak dia. Atau sebagian mustahid itu ada suatu permasalahan, baik itu ungkapan atau perbuatan. Jadi mereka menyepakati membuat sebuah ijma' baik dari sebuah ucapan dia. Misalnya perkara ini dia katakan itu haram, kan? Kemudian ada perbuatan yang mereka lakukan itu kan, tapi disepakati itu kan. Nah, itu kan dari perbuatan. Kalau kaul kan ungkapan dia itu. Kalau keluar dari mereka itu para mustahid itu satu permasalahan baik itu kaul atau fi'il, dan kemungkinan bisa dia menjadi ijma'. Maka di sini ada al-ijma' qauli, al-ijma' fi'li dia itu. Washtahara zalika bain ahli ijtihad. Dan yang diketahui di sini adalah washtuhira zalika bain ahli ijtihad. Dan diketahui dari itu adalah yaitu di antara kalangan para mustahid saja. Kalau kita awam ni apalah ya? Kita muqallid aja kan. Ya. Wala yumkiruhu ma'a qudratihim ala inkari. Dan tidaklah mereka itu mengingkarinya bersama dengan kemampuan mereka ala inkari. Maksudnya adalah mereka punya kemampuan untuk bisa membantah, tapi mereka diam. Berarti kemana lari jimaknya? Berarti al-jima' as-sukuti. Bukan berarti diamnya mereka itu setuju dengan kebatilan atau apa kan? Kan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tajtami'u ummati 'ala dhalalah ya kan? Nah, bisa jadi diamnya mereka itu, tapi mereka memiliki kemampuan untuk bisa membantah yang disepakati itu kan. Nah, diamnya mereka itu. Tapi apa namanya itu? Karena bisa jadi apa yang mereka sepakati itu bisa jadi ada kesamaan di dalam diri dia, atau mungkin bisa jadi dia tidak punya hujjah atau dalil yang kuat. Seperti misalnya kayak para sahabat dahulu sepakat di dalam sebuah musyawarah ditetapkan suatu permasalahan. Lalu ada di sebagiannya lagi ingin merubah ya kan? Merubahnya kan. Nah, kemudian Ali dan Ibnu Abbas kala itu lupa dia itu kan. Lupa dia. Apakah ini permasalahannya telah dimusyawarahkan atau tidak ya kan? Lupa dia. Lalu kemudian Umar bin Khattab beliau mengatakan bersama itu lebih selamat daripada sendiri. Itu dia. Jadi mengikuti perkataan atau perbuatan yang dilakukan oleh sekian banyak para sahabat itu lebih selamat daripada sendiri itu. Makanya nama al-jima' sukuti. Ya, bisa jadi dia memiliki kemampuan untuk mengingkari. Mungkin bisa jadi ternyata setelah dia memaparkan dalil-dalilnya ternyata serupa, sama dia kan dengan yang disepakati. Atau wakila yakunu hujjatan la ijma'an. Bisa jadi perbuatan itu dia hujjah tapi bukan ijma'. Itu yang kedua. Yang pertama adalah hujjah wa